Dalam hadis disampaikan bahwa barang siapa yang pergi ke dukun sekali saja, maka Allah tidak akan menerima amalan sholatnya selama 40 hari 40 malam. Orang bertanya kepada saya, Ustadz Muhsin, apa perbedaan antara pengobatan secara islami atau tibun nabawi dengan perdukunan? Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang subscribe. Terima kasih yang sudah menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat mendapatkan inspirasi-inspirasi positif setiap hari dari channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat, jangan lupa nonton lagu terbaru saya, Ramadan yang dinanti, hanya di channel ini. Suatu hari saya kedatangan seorang ibu dan anak. Beliau membawa anak yang sedang kerasukan jin. Beliau minta tolong untuk diruqyahkan. Akhirnya saya ruqyahkan. Entah mengapa anak ini setelah saya ruqyahkan cukup lama, jinnya juga tidak mau keluar. Nah, biasanya sahabat, kalau orang yang diruqyah tapi tidak kunjung sembuh, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mau sembuh. Yang kedua, dia sedang memakai jimat atau sedang mengamalkan sebuah ilmu hitam, sehingga apapun bentuk ruqyahnya insya Allah tidak akan bisa sembuh. Nah, setelah diruqyah saya tanya, si anak ini orang tuanya mau nggak anaknya sembuh? Kami mau anak kami sembuh, Ustaz. Harap, karena dengannya kesurupan seperti ini setiap hari mereka menjadi tersiksa karena anaknya selalu berontak-rontak di rumah, berteriak-teriak di rumah seperti kesetanan, mengacak-acak rumah. Jadi orang tuanya ingin sekali anaknya segera sembuh. Tapi saya bilang satu lagi, kemungkinan besar anak ini sedang memakai jimat atau menyimpan jimat, atau orang tuanya menyimpan jimat, saya bilang. Wah, mereka langsung berkilah. Gak ada, Ustadz, kami gak ada nyimpan jimat. Sungguh gak ada nyimpan jimat. Nah, saya coba ruqyah sekali lagi. Anaknya masih meronta-ronta, jinnya tidak mau keluar. Lalu ketika tidak sengaja ada di pergelangan tangannya ada sebuah benjolan. Saya bertanya, ini apa yang ada di benjolan ini? Akhirnya diambilkan oleh orang tuanya. Si anak yang kesurupan ini ada gelang dengan bantalan kecil dilekatkan di pergelangan tangannya. Nah, setelah saya ambil, rupanya benar ini adalah sebuah jimat. Biasanya sahabat, itu kalau yang dilekatkan, digelangkan seperti bantalan, itu ada isinya seperti timah, lalu ada kertas yang bertuliskan tulisan Arab tetapi tidak bisa dibaca, lalu ada biasanya inggu atau bawang putih yang dasun atau bawang putih tunggal. Nah, sahabat, ternyata benar prediksi kami yang meruqyah, orang ini punya jimat. Si ibu berdalih lagi, katanya, ini kata ustadz yang ngasihnya bukan jimat, Pak Ustadz. Ini ada ustadz yang ngasih. Ustadz yang mana? Saya bilang, ada ustadz, dia berpakaian seperti jubah seperti ulama, jenggotnya panjang, jenggotnya lebat, senantiasa megang tasbih. Katanya ustadz itu yang ngasih jimat. Saya bilang, ibu, bapak sekalian, itu bukan ustadz. Kalau yang ngasih jimat seperti itu dukun. Nah, saya terangkan. Lalu dia bertanya, apa perbedaan antara dukun dengan pengobatan tibun nabawi? Perbedaan antara dukun dengan pengobatan tibun nabawi. 1. Biasanya dukun menyuruh kita mencari alat peraga yang bertentangan dengan yang disuruh oleh Nabi. Ingat, dalam hadis banyak hal yang disuruh oleh Nabi untuk pengobatan ruqyah. Silakan Bapak Ibu saudara semua cari di internet. Ada daun bidara, ada minyak kasturi, ada air yang dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Yang berikutnya ada kurma 7 butir diruqyahkan, ada madu, ada habat sauda, ada minyak zaitun. Silahkan cari hal-hal yang berkenaan dengan
yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk ruqyah. Nah, dukun biasanya akan menyuruh kita mencari barang-barang yang tidak ada dalam hadisnya. Kalau Rasulullah menyuruh kita mencari daun bidara, maka dukun akan menyuruh kita mencari bunga 7 rupa, kembang 7 rupa, air 7 masjid. Ini bunyinya bagus sahabat, kayaknya air 7 masjid. Padahal mana ada air di dalam masjid, yang ada air WC masjid. Tanah 7 muara, jeruk 7 rupa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, biasanya dukun itu akan menyuruh kita mencari barang-barang yang susah kita temukan, sehingga ia akan membilang barang ini sulit dicari, hanya ada di gunung ini, hanya ada di gunung itu. Lalu berikan saja uangnya kepada saya, maka saya akan mencarikan barang yang itu, barang yang tidak ada itu. Sahabat, kalau ada yang seperti ini menyuruh mencari barang-barang yang tidak sesuai dengan Nabi, menyuruh mencari barang yang tidak ada di sekitar kita, maka ini biasanya dukun. Yang kedua, biasanya dukun menyuruh kita untuk melaksanakan hal-hal yang tidak masuk di akal. Apa contohnya? Menggantung barang-barang sebelum kita, biasanya tuh kalau di Sawalunto ada tuh untuk membangun rumah pertama kali kita gantung kelapa, gantung pisang, gantung jantung pisang, gantung macam-macam benda digantung di atas loteng rumah kita. Nah, sahabat, itu biasanya dukun. Itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa. Makanan yang digantung pisang di atas itu sebenarnya untuk jin. Nah, gimana rumah kita mau terbebas dari gangguan jin kalau kita ngundang jin ke rumah kita? Itu untuk jin. Coba masuk akalnya di mana? Kok pisang digantung di atas? Pisang itu enaknya sahabat dimakan, dikasih ke anak-anak jadi sehat. Tapi kok digantung, dia biarin pisang itu sampai busuk, kelapa itu sampai busuk. Lalu apa lagi ciri-cirinya? Rumah kita digalikan ayam warna hitam, dipotong, digali dalam tanah di rumah kita. Kalau perlu kambing, kalau perlu yang paling bagus lagi tuh sapi atau kerbau besar, sehingga biayanya jadi mahal, biaya dukunnya akan jadi mahal sekali. Nah, sahabat, hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Walaupun dia jenggotnya tebal, walaupun dia megang tasbih kemana-mana, walaupun dia pakai kupiah, pakai pakaian haji, tapi kalau perilakunya seperti ini, dia menyuruh hal-hal yang tidak masuk akal, maka itu adalah dukun. Contoh lain apalagi? Kita sakit, patah tangan kita, katanya bisa diobat dari jauh. Nanti akan diurutnya bambu atau rotan di tempat dukun. Nah, penyakit kita akan sembuh dengan sendirinya di rumah kita. Sahabat, tidak masuk akal. Gimana kita mau mendakwahkan agama ini kepada orang Eropa yang kecerdasannya tinggi, lalu kita ngajarin hal-hal yang bodoh terhadap agama kita, sehingga mereka berpikir, oh, agama Islam ini seperti orang bodoh ya. Kok orang sakit yang diurut bambu rotan di rumah dukunnya? Ini kan gak masuk di akal, sahabat. Apalagi kita sakit lalu disuruh potong ayam, bedah ayam. Nah, sahabat, logikanya di mana? Kita yang sakit, ayam yang disuruh dibedah. Kasihan banget tuh ayam, sahabat. Kok yang sakit si anu, yang korban ayam. Nah, ini hal yang tidak masuk di akal, sahabat. Kami pernah berdiskusi dengan jin yang mengaku bahwa ketika seseorang sakit lalu diperintahkan untuk mengambil ayam lalu dibedah, nah dukunnya biasanya akan memperlihatkan bagian tubuh ayam ini yang hitam. Maka terlihat kadang-kadang ada paru-paru ayamnya hitam, lalu dukun bilang, nih yang sakit paru-paru. Lalu ada lambungnya hitam, ini yang sakit lambungnya, kata si dukun. Ternyata, sahabat, faktanya bahwa si jin yang ada di dukun ini akan merusak tubuh ayam, memukulnya sehingga sampai merah. Nah, dukun akan memberitahukan sakit orang ini dari warna bagian tubuh ayam yang rusak. Kalau perutnya merah berarti perutnya katanya rusak. Faktanya, kalau kita tanya kepada jinnya, apakah benar
jin itu tahu sakitnya orang ini, bahwa perutnya sakit, paru-parunya sakit, lambungnya sakit. Jin ini bilang dia tidak tahu sama sekali yang sakit itu bagian mana. Hanya saja jin itu akan menghitamkan bagian tubuh ayam itu sesuka hatinya. Jadi sahabat, kita sakit perut, nanti paru-paru kita yang merah, kita ngobati paru-paru terus. Ternyata padahal yang sakit itu adalah perut kita. Nah, hati-hati sahabat. Ini yang seperti ini, ngambil rotan, mendarahi tempat, memotong ayam, menyembelih ayam. Kalau dalam bahasa Sawalunto itu membadah ayam namanya sahabat. Yang seperti ini sudah pasti perdukunan. Ada lagi di sawah kita, di tengah sawah ditaruh daun sicere namanya kalau di bahasa Sumatera Barat. Kalau di Jawa entah wallahualam apa namanya itu, daun sicere di tengah ditaruh. Atau ada kemenyan. Nah sahabat, ini gunanya untuk kesehatan padi apa? Tidak masuk di akal. Nah yang berikutnya, kalau ada orang ini mengatakan bahwa bisa melihat jin, di sebelahnya ada jin, sebelah kirinya ada jin yang mengikutinya, di rumahnya ada jin. Bapak Ibu, sahabat sekalian, yakinilah dia dukun. Sahabat, itulah beberapa ciri-ciri orang yang bisa disebut sebagai dukun. Hati-hati sahabat, jangan mau kita percaya kepadanya. Dari hadis tadi tidak akan diterima sholatnya orang yang pergi ke dukun dan percaya apa yang dikatakan dukun. Semoga kita terlindung dari syirik, karena sesungguhnya dosa syirik ini dosa yang tidak bisa diampuni sahabat. Maka berlindung kita dari hal-hal semacam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.